Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Ramadhani dan NRP 50012410076. Baik, hari ini saya akan menjelaskan jawaban dari ETS pengantar fisika komputasi dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, baik, penjelasan soal nomor 1 yaitu jenis data dalam MATLAB. Di penjelasan hari ini ada 5 jenis data dalam MATLAB. Yang pertama, scalar, vektor, array, string, dan boolean. Di MATLAB, scalar adalah data tunggal, bisa berupa angka bulat atau angka desimal. Vektor adalah kumpulan data dalam satu dimensi, sementara array adalah kumpulan data dalam tabel 2 dimensi atau bisa lebih. Kemudian string adalah teks yang diapit tanda petik. Karakter dalam teks bisa berupa huruf, angka, spasi, atau simbol yang kemudian bisa ditampilkan di CMD tanpa error selama karakter teks tersebut berada dalam tanda petik. Terakhir, jenis data boolean yaitu nilai kebenaran atau logika seperti true, false, and, or, dan not. Oke, jika diperhatikan lagi antara vektor dan array memiliki bentuk yang sama. Nah, gimana sih cara membedakannya? Cara membedakannya adalah vektor hanya untuk satu dimensi. Biasanya hasilnya ditampilkan dalam bentuk baris atau kolom seperti yang saya contohkan. Di sini ada vektor baris dan ini vektor kolom. Kemudian array bisa multidimensi, biasanya dalam bentuk matriks. Contohnya seperti ini. Nah, kalau contoh dalam fisika, vektor biasanya digunakan untuk besaran fisika yang memiliki arah. Nah, dalam MATLAB, semua vektor adalah array. Namun, tidak semua array adalah vektor. Selanjutnya, sebagai contoh implementasinya, di sini saya mengambil dari kasus fisika, yaitu gaya kolom. Karena kebutuhan ini adalah materi di fisika 2 saya. Dalam simulasi gaya kolom, scalar di sini untuk muatan, jarak, dan konstanta. Kemudian vektor untuk menentukan posisi, string untuk menampilkan hasil, boolean untuk menentukan arah gaya, dan array untuk menyimpan data. Nah, di sini boolean untuk menentukan arah gaya akan bernilai true jika hasilnya gaya tersebut adalah gaya tolak menolak. Namun jika false, maka hasilnya tarik menarik. If else di sini sebagai kondisi seperti yang sudah saya jelaskan. Jika tolak, maka hasilnya output yang dikeluarkan adalah tolak menolak. Tapi jika
hasilnya menarik, maka outputnya tarik-menarik. Di sini sebagai contoh Q1 dan Q2, sehingga gaya kolom arahnya adalah tarik-menarik. Semisal di sini saya ubah dari Q2 yaitu min 3 menjadi 3, maka hasilnya akan tolak menolak. Artinya di sini boolean bernilai true. Nah, di sini array untuk menyimpan data. Array yang akan ditampilkan adalah array 3x2. Nah, seperti ini contoh hasil tampilannya. 3 baris dan 2 kolom. Selanjutnya penjelasan soal nomor 2, yaitu perancangan program untuk kelajuan. Nah, sebelum kita membuat program, kita buat dulu nih rancangannya dalam bentuk flowchart. Nah, di sini adalah flowchartnya. Jadi, langkah awal kita memasukkan nilai jarak, kemudian memasukkan nilai waktu. Di sini decision dengan memasukkan perintah apakah T lebih dari 0. Jika ya, maka program akan melanjutkan untuk melakukan perhitungan. Tapi jika T lebih kecil dari 0, maka program akan menampilkan error. Maka program akan menampilkan teks yaitu error waktu harus lebih dari 0. Ulangi input. Kemudian user diminta untuk memasukkan ulang nilai waktu. Jika sudah, maka program akan menghitung sesuai rumus, yaitu D per T. Nah, di sini ada 3 kondisi. Yang pertama, jika D lebih dari 500 km, maka outputnya adalah perjalanan jauh. Kemudian kondisi yang kedua dan ketiga, jika V lebih dari 100 km per jam, maka dikatakan cepat. Namun jika V kurang dari 30 km per jam, dikatakan lambat. Kemudian selanjutnya hasil output hasil V. Kemudian selesai. Kemudian dari flowchart tersebut kita masukkan ke dalam kode MATLAB. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini adalah contohnya. D sama dengan input. Kenapa harus D sama dengan input? Kenapa kok tidak langsung memasukkan nilainya saja seperti 2 atau 3? Jadi, D input di sini adalah fungsi bawaan MATLAB untuk meminta pengguna memasukkan nilai melalui CMD. Jadi,
kita sebagai pengguna bisa memasukkan nilai berapapun ke dalam program. Sama halnya juga dengan waktu, T sama dengan input, masukkan waktu. Nah, di sini ada if, kondisi di mana jika waktu yang dimasukkan kurang dari 0, maka ada pesan error yang dimana program meminta kita, user, untuk memasukkan kembali nilai waktu seperti yang sudah dijelaskan di flowchart tadi. Untuk contohnya kita langsung coba saja. Di sini kita memasukkan jaraknya 600. Untuk waktunya 5 jam. Nah, di sini outputnya kelajuan 120 km per jam. Cepat, dan itu adalah perjalanan jauh. Kenapa muncul perjalanan jauh? Karena tadi di awal kondisi diminta untuk jika jarak lebih dari 500 km tampilkan pesan perjalanan jauh. Dan selanjutnya kita coba untuk contoh yang kedua menggunakan jarak 100 dan jamnya 0. 100 0. Nah, karena kita memasukkan waktunya adalah 0, maka terdapat pesan error. Waktu harus lebih dari 0. Ulangi input. Nah, di sini kita harus memasukkan waktu T harus lebih besar dari 0. Kita masukkan contoh 2. Nah, kenapa tadi kalau diperhatikan lagi, kenapa tadi di sebelumnya di bawah kelajuan ini ada pesan perjalanan jauh, sementara di sini tidak ada. Nah, karena dari awal kita memasukkan jarak itu kurang dari 500, yaitu 100. Di sini 100 kan kurang dari 500. Jadi tidak ada keluar yaitu pesan perjalanan jauh. Nah, kenapa tadi kalau dilihat lagi ya, kenapa tadi ada hasil ini cepat, sementara di sini tidak ada? Karena kembali lagi ke kondisi yang diminta. Jika kelajuan lebih dari 100 tampilkan cepat, namun jika kurang dari 30 tampilkan lambat. Karena di sini kelajuan yang muncul adalah di tengah-tengah, maka tidak ditampilkan. Kita coba yang lain. Jarak 20, waktu 2 jam. Nah, di sini muncul lambat karena kelajuan yang muncul adalah 10 km per jam. Artinya kelajuan tersebut kurang dari 30. Terakhir, penjelasan soal nomor 4, yaitu simulasi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB.
Sama seperti soal nomor 3, kita akan membuat algoritmanya terlebih dahulu. Pertama, masukkan kecepatan awal V0, percepatan, dan total waktu, yaitu T akhir. Kedua, validasi T akhir adalah lebih dari 0. Jika tidak, minta masukkan ulang. 3, hitung posisi tiap 1 detik sesuai rumus, yaitu rumusnya. Kemudian keempat, hitung total jarak tempuh dan kecepatan akhir. Kemudian kita implementasikan algoritma tersebut ke dalam kode MATLAB. Kita ketik V0 sama dengan input, A sama dengan input, T akhir sama dengan 0. While T akhir kurang dari sama dengan 0, T akhir sama dengan input. Di sini user diminta untuk memasukkan nilai T akhir. If jika T akhir lebih kecil dari sama dengan 0, maka akan menampilkan pesan error. Waktu harus lebih besar dari 0. Ulangi input. Di sini artinya, dalam perulangan while, selama kondisi tersebut belum terpenuhi, maka akan terus berulang. Jadi, jika, sebagai contoh, kita masukkan total waktu adalah 0, akan menampilkan pesan error. Kemudian kita masukkan 0 lagi, maka akan terus berulang seperti itu sampai kita memasukkan total waktu yang lebih dari 0. Nah, maka perulangan while akan berhenti, kemudian akan melanjutkan ke kode program selanjutnya. Kita di sini memasukkan rumus posisi. Kita masukkan di sini kondisi. Kemudian di sini ada kondisi di mana jika posisi lebih dari 100. Jika posisi lebih dari 100, maka program tersebut akan bernilai benar dan akan langsung berhenti. Sama dengan true. Break di sini artinya berhenti. Jadi ketika posisi sudah memenuhi kondisi yang ditentukan di awal, yaitu lebih dari 100, maka program akan langsung berhenti. Di awal kita diminta untuk menambahkan klasifikasi kondisi gerak menggunakan if else. Jika A sama dengan 0, maka akan menampilkan gerak lurus beraturan. Namun jika A lebih dari 0, maka percepatan. Jika tidak, di sini artinya else if A sama dengan 0 percepatan, di sini kemudian else perlambatan. Jadi artinya itu jika kondisi yang atas else if lebih dari 0 percepatan, else di sini artinya jika A kurang dari 0, maka akan menampilkan perlambatan. Kita coba ke dalam programnya. Di sini kita memasukkan jika A sama dengan 0.
Karena A yang dimasukkan sama dengan 0, maka hasil yang keluar adalah gerak lurus beraturan. Kemudian kita coba jika A lebih dari 0. Karena tadi di awal kondisi kita memasukkan jika posisi lebih dari 100 meter, maka akan muncul peringatan yaitu jarak tempuh melebihi batas. Kemudian hasilnya adalah percepat karena dia A lebih dari 0. Grafik menunjukkan gerak parabola ke atas. Hal ini menunjukkan adanya percepatan. Kemudian kita coba jika A kurang dari 0. Dari analisis grafik menunjukkan parabola terbuka ke bawah. Hal ini menunjukkan adanya perlambatan dari angka yang kita masukkan. Jadi bisa disimpulkan jika A sama dengan 0, maka termasuk gerak lurus beraturan. Dan dari grafik menunjukkan garis linear yang artinya konstanta. Kemudian jika A lebih dari 0, A lebih besar dari 0, artinya jika A lebih dari 0, grafik menunjukkan bentuk parabola terbuka ke atas yang menunjukkan adanya percepatan. Namun jika A kurang dari 0, A lebih kecil dari 0, maka grafik berbentuk parabola ke bawah yang hal itu menunjukkan adanya perlambatan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang jelas atau kurang untuk mudah dipahami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.